Oke, balik lagi di channelnya Box Case. Nah, kali ini gue kedatangan, wah ini sih drummer muda berbakat, masih muda nggak ya? Masih muda. Oh, masih muda ya. Pokoknya setahun lagi baru 30, jadi masih muda. Oh gitu? Masih muda. Aduh, kok jadi berasa tua gue? Tua banget gitu. Ada Mas Gilang. Halo teman-teman Box Case. Yoi. Gokil. Oke, jadi Mas Gilang kemarin pesen kotak case ya untuk main di Buat main di kotak, buat main di box Broadway berarti juga, iya. Nah, jadi kotak butuh kotak sebenarnya. Kotak butuh kotak. Oh gitu ya. Gitu ya. Jadi drummer kotak apa tuh drummer box nih? Drummernya box juga. Oh kan gitu, ada. iya gitu ya. Kalau malam bulat sih. Siap. Jadi kemarin sempat kita ngobrol ya. Oke. Kebutuhannya untuk flight case, Flight case monitoring. monitoring system. Iya, Oke. monitoring system Itu soalnya. pakai dari brand apa kemarin tuh? Jadi memang gue pakai semua monitoring gue pakai Wave Audio monitor. Wave Audio ya. Gue disupport sudah 3 tahun lebih ya? ini sama Wave Audio, dan memang bukan karena support sih, memang karena dulu 2 tahun ke belakang sebelum kerjasama gue emang udah ngincer Wave Audio. Oh gitu. Dan kebetulan 2 tahun kemudian di support Wave Audio. Terus karena pengen meminimalisir kebutuhan stage yang dimana kayak soundcheck kan kadang butuh waktu ya buat setup. Teknisi gue kasihan sih. Oh iya sebenarnya. benar sih. Iya, jadi kayak harus dia nyolokin kabel satu-satu, gitu ya. terus harus masukin power satu-satu. Iya, power gitu, supply-nya segala macam kan. itu ribet banget gitu. Oke. Dan juga kayak gue lihat kayak gitaris, basis gitu, dia kan juga teknisinya juga masang sendiri-sendiri kan. Iya, Kayak benar. makan waktu banget. Jadi kayak gue kepikiran gimana caranya di satu case ini sudah Compact jadi satu iya, gitu udah ya. compact, udah mengakomodir kebutuhan gue pribadi sebagai drummer dan teman-teman yang lainnya juga sebenarnya gitu. Jadi ini sebenarnya monitoring system buat siapa aja nih dipakai? Buat band. Walaupun satu band malah. sebenarnya ini kan buat drummer sebenarnya, karena kan ada pad gitu, terus ada mixer gue juga, ada modul, terus ada di iBox drum. Cuman karena memang gue pengen compact, sekompak-kompaknya buat semua Jadi instrumen, jadi satu akhirnya Wih, di situ. Ini juga kemarin pas di request dan digambar segala macam, seru juga nih. Seru. Soalnya bentuknya emang nggak sewajarnya. Unik coy. Itu rak unitnya KT-KT semua itu. Iya, KT-KT loh. Dan gue baru tahu kalau ternyata di Boxcase tuh bisa bikin si KT-KT. Bisa dong. Iya, si patch bay gitu-gitu. Iya. Susah memang, dan ternyata bisa dilaksanakan. Bisa dong. Jadi Boxcase kolaborasi sama BXJR. Woi. Khusus kabel ya. Kayak gitu. Udah pakai ini promo ini, gila kapan lagi ya. Kayak gitu ya. Nanti langsung kita lihat barangnya gimana yang udah jadi. Terus mungkin boleh di-share juga kali. Maksudnya buat teman-teman yang belum kebayang mengenai monitoring system. Oke. Ya, Boleh banget. Jadi jalurnya gimana? Iya, gue senang banget buat sharing-sharing monitoring system, karena memang semakin kesini kok sepertinya kebutuhan monitoring buat drummer terutama itu penting banget. Penting ya, iya, bener. apalagi buat yang lainnya, karena kan masih adalah beberapa teman-teman musisi yang mereka masih belum terbiasa dengan monitoring system gitu. Berasa ribet jadinya. Iya, kok ribet? Nggak ribet, justru ribet. ini malah dimudahin banget sebenarnya gitu. Jadi lebih gampang semua ya. Itu. Dari kliknya, dari apalagi gimana? Talkback ya. Jadi mungkin ini sistem pertama yang gua pakai dan belum dicoba sama yang lain. Oh gitu? Gua bisa bilang kayak gitu. Kalau biasanya Talkback MD kan buat nge-count, buat Layer lain lah monitoring ya. semuanya ya. Tapi kalau gue pakai buat kru doang. Oh gitu? Iya, terus kru juga pakai Talkback juga. Oh, Jadi kayak ada komunikasi dua arah kan. benar. Gitu, karena gue sering banget menemukan acara-acara yang menurut gue agak-agak ribet banget. Misalkan nih drum di sini, sedangkan monitor itu di sana. Jauh gitu ya. Jauh banget. Dan kadang di belakang stage yang gue nggak bisa kode-kodean gitu. Jadi kalau misalkan gue cuma ngomong minta ini minta itu, sedangkan kan agak ribet kan di belakang kan. Dia juga ngurusin semua instrumen gitu. Jadi gue butuh kayak kepastian, oke bentar ini lagi ini gitu-gitu. Atau misalkan, wah sorry nih udah nggak bisa, udah mentok di sini. Jadi gue tuh ada kepuasan ketika aman nih gue. Ya udah safe lah, minimal gue tahu informasi itu gitu. Iya benar. Kayak gitu. Jadi kayak hal-hal kecil ya. Iya, membantu banget. Buat workflow juga enak banget di panggung sebenarnya. Iya, hal-hal kecil sih sebenarnya. Cuma ternyata kalau gua akumulasi setiap manggung kok sepertinya agak ribet ya gitu. Dan itu ngeganggu. Iya, makanya Talkback gua pakai dua sisi. Gua pakai Talkback dan si teknisi juga pakai Talkback gitu. Karena kalau buat gua pribadi, kenapa gua pakai Talkback? Karena kalau pas lagi on stage gitu, sering banget gua mengalami kejadian-kejadian yang dimana wah ini fatal nih gitu. Stage posisi lampu gelap banget, lampu mati gitu, lagi intro,
Terus taunya ada yang geser gitu, taunya ada yang lepas gitu-gitu. Itu sering banget. Kalau misalkan gue panggil-panggil teknisi dari jauh gitu, kayak dia oh iya bener sih, bingung gitu, nggak tahu apaan. Apalagi pas posisi dia udah nyampe belakang gitu, apa nih gitu. Gue teriak-teriak gitu kayak udah ngeganggu main gue. Oh iya bener sih. Iya kan? Gue keganggu dengan main gue, terus kayak lagi asik fokus gue lagi ngebeat gitu, gue harus sambil ngasih tahu gitu, dan dia kayak apa gitu. Jadi kayak miskomunikasi. Sering banget gue miskomunikasi. Wah, bahaya banget sebenarnya. Bahaya banget. Makanya si monitoring ini juga gue pakein ke teknisi. Jadi kru gue juga pakai ini, pakai banget. Iya, pakai body pack wireless juga. Wah, ini semua musisi ini harus mikirin krunya nih, kayak gila nih, ya kan? Wah. Iya, dan gue biasain semua all instrumen itu krunya juga pakai wireless juga. Jadi meminimalisir playernya minta apa, dia udah paham. Ini kayak nggak gini deh jelas gitu. Semua, iya, kan? gitu-gitu. Lebih ke situ sih. Jadi kayak bisa lebih cepet juga solusinya apa segala macam kan. Itu makanya solusi banget bikin rack system kayak gini kan. Siap. Gitu. Dan kemarin juga gue lihat-lihat di sosial media segala macam, Wave Audio emang lagi gila banget ya. Lagi gila-gilaan. Mixernya yang putih itu apa tuh kan, itu bener-bener kenceng. Buset, semua pakai itu. Iya. Mantep banget. Mas Vega aja pakai. Lah gue aja keracunan sama lu. Kemarin di sini kita saling racun sebenarnya. Iya, emang. Ini jadi emang agak-agak ini, coba ya racun yang positif lah. Positif banget. Gitu. Dan ini kalian sih wajib banget buat bikin di sini sih. Bukan endorse ya, tapi memang kebutuhan gue terlaksana di sini, dan apa yang gue pengen, apa yang gue gambar-gambar kayaknya endorse gini-gini, gila loh, nangkep banget. Gitu ya. Dulu gue kiper soalnya, jadi jago. Udah gitu kayak gue dari tadi kan gue liatin sana mulu deh. Gue nggak sabar. Udah nggak sabar ya. Iya. Oke lah. Ya udah, berarti habis ini langsung kita lihat gimana barangnya yang sudah jadi. Dan mungkin masih ada beberapa jalur routing yang akan di-request dari Mas Gilang juga, untuk kita pastikan semuanya sempurna dan siap untuk manggung. Sip. Oke, jadi langsung aja kita lihat produknya. Let's go. Oke, nah ini dia produknya ya. Jadi setelah dikulik sekitar seminggu kayaknya ya. Seminggu ya. Seminggu, terus setelah hasil diskusinya udah digambar juga 3D-nya, akhirnya jadilah seperti ini. Jadi ada apa aja nih? Pertama, by the way mau spill dulu nih. Spill dulu nih. Di box case ini itu nggak perlu makan waktu berhari-hari untuk workshop. Cepet banget loh. Cepet banget. Maunya gini. Oke, ini cepet banget. Ini nggak ada 3 minggu malahan. Nggak ada, kita ngobrolnya ya. Iya, seminggu lebih doang. Cepet banget ini, anjir. Tepuk tangan buat bos. Wede, oke. Ih, merinding sendiri jadinya. Oke lah. Jadi ini barang-barangnya nih kemarin untuk monitoring system ceritanya ya. Monitoring system, personal monitoring system. Dan ini semua dari Wave Audio. Wave Audio loh. Wave Audio. Jadi memang selain memang gue disupport Wave Audio, gue memang cocok dan memang nggak bisa berpaling ke lain hati. Asik. Iya, karena jujur aja mas, ini enak banget sih. Ini enak banget. Jadi ada personal monitor gue, drum, terus gitar and bass, di sini. Ini bass, gitar and bass, ini drum, Wave R3 dan ini Wave R3 Pro. Nah, dua ini sebenarnya distributor. Jadi dari ketiga transmitter ini lari ke sini dulu, baru di jumper ke transmitter antena. Kayak penguat sinyal lagi ya? Ini penguat sinyal. Berarti ini yang di jumper ke sini tuh si jalur sinyal antenanya berarti ya? Iya, antenanya. Pokoknya 3 ini ke distributor dulu, ditampung semuanya, baru ke sini. Karena ada beberapa transmitter yang berdiri sendiri, Mas. Jadi satu transmitter, satu antena. Ribet banget kan? Wave udah menyediakan compact tuh. Pokoknya ini maksimal di 4 transmitter. Jadi cuman satu antena doang tuh untuk 4. Oh iya, kemarin pas rakit juga gampang banget. Karena di belakangnya tuh biasa antena udah miring-miring nggak jelas gitu kan. Terus takutnya ketutupan hardcase segala macam kan. Repot banget. Oh iya, bener sih. Ya udah, cuman ini doang gitu. Nah, cuman yang agak ribet itu sistem monitoring gua sih. Dari monitor gua itu, gila ya. Bisa nge-slide loh. Iya dong. Gila. Kok warnanya keren banget. Gitu. Jadi kelihatan di panggung itu kelihatan. Apa nih? Wah, kelihatan. Bener. Jadi drum aux monitor masuk ke mixer. Aux monitor masuk ke mixer dulu. Masuk ke mixer. Terus ini ya. Soal ini Dari channel drum. Channel 1, channel 2 ini talkback. Talkback. Talkback gua, talkback drum. Terus channel 3 yang di sini ini klik. Buat klik Yes, ini buat klik.
Terus jadi klik dari luar lempar ke sini. Nanti masuk ke monitoring lu gitu ya. Jadi gue bisa atur sendiri volumenya. Oh, iya. Terus yang channel keempat ini adalah mic talkback crew. Oke, ini dia pakai ini aku. Yes, jadi ini juga wireless juga. Jadi gue bisa ngobrol sama kru ya. Untuk ngegibah. Oh gitu. Oh sebenarnya menggibah ya. Oke. Unfaedah sekali ya. Oke, siap. Itu terus phones ini outputnya masuk ke transmitter ini. Oh ini. Yes, transmitter drum. Udah, ini buat monitoring sistem gua. Monitoring sistem ya. Jadi ini masing-masing channel bisa dikontrol sendiri dari sini ya? Bisa dikontrol sendiri. Jadi yang wah ganggu nih, jelek nih gitu, kecilin gitu ya. Oh enggak ya? Wah ini kayak salah mainnya ya. Di sini. Oke, siap. Wave audio mix banget, sekecil gini. Sekecil ini. Dan ternyata ada pembelajaran yang tidak terduga sih Mas, yang gue pun juga ternyata ada faedah juga menggunakan mixer selain gue juga memang menampung banyak channel. Yeah. Ternyata kebantu dengan adjustment dari preamp-nya. Oh, preamp dia? Iya. Jadi gue menyarankan banget buat yang pakai wireless monitoring, lu jumper ke mixer deh, itu lebih enak. Jujur aja. Oh, jadi preamp untuk kayak apa, tone shaping si ini ya? Iya. Input di... Dan lu bisa adjust sendiri. Jadi ada apa? Jadi ada high-nya, low-nya lu bisa adjust sendiri. Lu pengen ada efek apa, lu juga bisa adjust sendiri di sini. Oke. Ini buat monitoring drum. Oke. Ini untuk pad. Pad ya? Ini pad yang di atas nih. Ya. Oh, coba ini kelihatan nggak? Coba, ini PT pakai? Gua pakai New X. New X ya? Yes. Wah, New X lagi kenceng ya. Gila banget sih. Ini kebetulan gue pakai produk-produk yang lagi hype sih. Oh iya? Hype banget ya. Wave itu anjir. Penjualnya gila. Gila sih. New X juga lagi gila. Iya, nah, iya, pad gue pakai New X, dari pad lempar ke modul. Modul, Oke. Dari modul, dari input modul. Outnya? Dibuang outnya. Ada DI harusnya ya? DI. Stereo ini stereo kanan kiri. Langsung lempar ke DI. Okay. Nah, kebetulan karena gue masih nunggu DI New X karena habis. Iya. Jadi gue nunggu di tanggal 20-an lah. Sekarang ya mungkin gue mengorbankan 3 kali manggung untuk tidak pakai DI sendiri. Nanti ini DX di sini. Iya, oke. DI di sini ntar ya. Jadi gue nggak perlu lagi untuk teknisi gue kayak minta orang rental. Dia manggung. Iya, minta DI dong, repot banget. Oh, si merah-merah kotak itu ya biasanya? Iya. Langsung aja dia tinggal di jumper aja udah. Iya dong, benar. Udah ada di sini. Siap. Nah, ini berarti si belt pack-nya atau body pack-nya kali ya? Oke. Wah, ini banyak banget nih. Gokil ya? Ini loh yang paling gokil nih loh. Kenapa 2 ini lantenanya? Iya. Ini stereo. Oh gitu? Iya. Jadi si Wave ini dia ngeluarin yang Wave Air 3 dan Wave Air 3 Pro. Iya. Wave Air 3 ini menurut gua udah enak. Cuman kalau buat player-player yang membutuhkan dimensi yang wide yang lebar, lu bisa harus stereo itu. Ya itu pakai yang Wave Air 3 Pro. Oh, gitu. Nah, itu stereo. Itu stereo, udah true stereo nih. Makanya ini kayak gini dia. Ya, kenapa antenanya 2? Karena ini true diversity. Jadi kalau misalkan ada passing semacam frekuensi lain dia udah bisa udah bisa kanan. Iya, jadi nge-switch nih. Ini dia ini karena gini berarti indikatornya ya. Indikatornya kalau ini nyala, berarti yang ini lagi nyala nih. Terus kalau tahu-tahu pindah ke sini, berarti dia lagi emang bener-bener nyari biar mengurangi kayak sep-sep gitu. Oh iya? Iya, udah bisa begitu. Wah, ini berapa belas juta nih? Iya. Mahal. Hanya 4 jutaan aja. Beneran. Gila. Wave Air 3 aja dia 1,9. Oh ya? Iya. Dia dual mono 1,9. Waduh. Yang Wave Air 3 Pro 4,an. Wah, iya. Gokil. Tapi yang agak mahal itu malah ke ini sih, lebih 2 ini sih. Ini 4 jutaan, ini juga kalau nggak salah juga 4 jutaan. Masih oke lah. Oke. Terus ini juga ini yang Wave Air 3 ya. Wave Air 3, dia cuma satu antena. Jadi udah klip langsung ya. Iya. Tadinya gue pakai ini. Cuman karena gue kan suka visual yang estetik ya. Jadi gue lebih pakai ini. Biar keren, dual antena keren gitu. Nah, ini 2 nih apa nih? Oke. Gue masing-masing transmitter ini gue pakai 2 body pack. Karena gitu? Yang make wireless ini nggak cuma player, Mas. Oke. Teknisi juga pakai. Teknisi juga pakai? Kru gue juga pakai. Jadi kru drum pakai, terus masing-masing kru dari player yang lain juga pakai. Jadi meminimalisir ada kejadian-kejadian yang player tuh harus nengok. Gitu. Kurang apa. Jadi kayak dia udah paham tuh teknisinya tuh. Oke, ini kayak kurang ini gitu. Jadi mengurangi komunikasi yang mengganggu sepanjang perjalanan manggung. Pas live, pas gig segala macem ya. Dua-dua sih. Nah, kebetulan kan pantes sih ada 6. Iya, gue tuh ada satu lagi. Ini buat gitar. 2 ini. Gitar. Player dan teknisi. Terus ini juga 2 harusnya. Bass, player and teknisi.
Cuman karena yang satunya masih di rumah. Iya. Yang ini talkback buat teknisi. Yang tadi di sini. Yang tadi ini ya. Yang tadi di sini. Mic talkback Pro. Siap. Gitu. Udah dan banget sih. Kita harus banget jelasin patch bay yang udah dibikin sama itu dia tuh box case. Kita putar balik dulu ya. Nah, ini dia. Gini, sesimpel ini. Jadi udah nggak perlu lagi yang namanya teknisi itu pusing banget untuk menyusun lagi equipment satu-satu semua ya. Dan jujur aja terlalu banyak perintilan itu akan membuat teknis juga kerepotan. Iya pasti sih. Apalagi drum ya, drum kan udah ribet banget tuh setup drum. Belum dia juga harus mikirin kayak alat-alat kecil-kecil. Iya benar. Sesimpel adaptor deh. Wah itu bisa ketinggalan tuh. Iya. Udah berapa kali sih kayak gitu. Iya. Tapi gue nggak menyalahkan teknisi karena gue tahu dia udah ribet. Makanya gimana caranya gue bikin ini untuk bikin compact si kru tuh kayak nyaman gitu loh. Kayak gini aja. Sayang banget sama krunya ini kayaknya. Ya kan kalau krunya senang dia mendoakan jobnya lancar. Wah iya kan? Betul. Colok satu power, kabel. Udah nyala semua. Nyala semuanya. Jadi udah nggak perlu repot-repot. Jadi paling kalau untuk menghindari ya intinya lebih sayang ke alat ya. Iya, paling dari belakang sih tetap on off-nya di satu-satu lah dimatiin, dinyalain. Cuman kalau udah standby mah kadang gue saran standby-in aja ini nggak gue matiin dari soundcheck sampai manggung. Aman, nggak apa-apa banget. Udah langsung aja. Jadi kalau misalkan yang penting udah nyolok, udah tinggal on off aja dari sini. On off aja ya, benar. Terus gue dibikinin sama Babang Tampan ini. Babang Tampan. Patch bay yang KT. Wih, khusus custom nih. Segini doang loh. Nah, buat yang nggak tahu tuh biasa patch bay ukurannya hampir 50 cm sebenarnya. Mungkin ya sekitar segini nih, ya. Jadi kita custom sesuai kebutuhan aja, karena kan pengen bikinnya sekompak mungkin kemarin pesennya ya. Iya. Sekompak mungkin, bisa ditaruh di samping buat sekalian main, karena ada pad ini kan. Iya, ada pad juga soalnya. Oke, jadi kita customin ukuran yang benar-benar sesuai dengan hardcase-nya lah. Wah, enak banget. Masih sisa lagi sebenarnya. Masih sisa. Gue sengaja sisain karena ntar kalau misalkan gue mau nambah transmitter gitu, terus ada nambah instrumen apa gitu. Jadi gue sisain satu XLR dan satu TS. TS ya. Nah, ini sistemnya adalah ini buat aux drum. Ini in drum ya. Yes, jadi dari drum monitor masuk sini. Terus pad LR, stereo LR dari modul ya. Iya, keluar dari sini. Ini klik. Iya, tinggal colok klik, terus ini talkback. Yang drum, talkback drum, langsung colok, terus ini input gitar, ini input bass, dan ini masih bisa dipakai buat cadangan. Kalau bahasa kerennya itu feature development. Iya. Berat banget ya. Hampir keserimpet nih. Buat jajan lebih lagi nanti. Iya, tapi memang gue butuh ini karena memang gue memikirkan ntar ke depan bakal ada nambah-nambah transmitter kan. Daripada harus ngebobok lagi atau gimana lagi, jadi udah deh di standby aja dulu gitu. Begitu ada barangnya tinggal colokin aja sebenarnya gitu kan. Iya, kepake nggak kepake, yang penting ada aja dulu gitu. Karena gue takutnya ntar tahu-tahu butuh. Iya. Gila, sesimpel ini. Gue jelasin, kita tuh jelasin nggak lama-lama banget. Karena sesimpel ini. Iya. Dan gue senang banget nih ada sliding. Ini ya, slider ini ya. Ada slidernya. Dan ini kita siapin kabel juga nih. Jadi kalau serapih ini. Jadi kalau ada yang mau bikin slider, mau bikin sendiri coba gitu kan. Nah, jangan lupa pikirin kabel ini juga. Ini juga info yang harus kita sampein. Dan ini semua by box case yang bikin dan kabelnya nyediain box case. Box case nyediain perkabelan dari TS-nya, terus dari TRS, terus patch bay-nya, kabel-kabelnya. Ini jujur aja ini semuanya ini bisa dibilang 90% kabel, 95% malah. Ini kabelnya dari box case. Iya. Kabelnya dari box case. Sampai ke ini sih kemarin jumper apa? Nah, jumper si penguat sinyal. Iya, buat antena tuh kan. Iya. Sebenarnya Wave itu punya, udah. tapi kan kepanjangan. Panjang. Iya, mungkin buat beberapa player yang belum bikin ini kepake. Cuman kayaknya kok ini karena ini lebih simpel, jadi bisa tuh. Pakai jumper yang pendek, jadi jumper BNC. Pendek gitu. Mungkin Wave Audio nanti ya, tolong di. Wave Audio kerjasama dengan box case. Harus ada kabel jumper BNC ya. Itu. Gila lo nih. Ini cadangan. Masih ada cadangan di sini satu. Ya, ini cadangan ini juga tuh. Ini box case semua ya. Jadi backup itu butuh. Dan oke, Mas. Kita kedepanin lagi. Karena ini gue mau menunjukkan apa ya? Sisi estetik dari box case mengerjakan ini. Jujur aja, nih. Coba agak dekat, Mas. Wah, tuh. Ini dibikin sama box case ini, tuh. L semuanya. L semua. Dan gue baru tahu ini, kan gue sempet kepikiran,
ini kalau dibikin L pun kayak kepanjangan akan nutupin volumenya. Jadi gue nggak bisa atur dari sini. Ternyata dibikin kayak gini. Gila. Ini gue baru tahu sih Mas. Kalau Boxcase. Nah ini kebetulan kemarin juga kita baru cetak di pabrik juga untuk gitu? branding kita sendiri, BXJR Plug. Jadi ini jack ini kita garansi 1 tahun ganti baru. Oke. Nggak mau kalah sama Apple dong. 1 tahun lo gila nggak? 1 tahun ganti baru kalau ini. Gila. Jadi jacknya udah aman banget lah istilah gitu. Tepuk tangan buat Boxcase. Oke, detail ini kalian harus tahu. Sampai dibikinin tuh. Oh iya dong, kalau ini ya dong. Tuh, dibikinin tuh. Tulisannya channel drum, channel talkback, channel 3 klik, channel 4 talkback crew. Terus ini ada detailing penjelasan buat ini larinya kemana segala macam ya. R3 Pro, dan di belakang juga kalian tadi kan lihat kan ada juga ada labeling itu lah. Labelingnya juga. Benar. Gila sih waktu gue lihat. Oke, dan yang paling gue seneng dari Boxcase adalah apa tuh? Waffle ini. Ini modelnya ya. Kelihatan nggak? Tetap looks elegan. Looks elegan. All black. All black dong, harus. Cuma kalau chrome memang ini standar internasional harus begitu. Oke, nah jelasin Mas. Gue kaget sih. Ini jadi chrome, gue kaget sih waktu gue ditawarin untuk lu harus bikin yang chrome karena gini. Gimana ya? Gue tadi mikir yang biasa aja deh. Tadi mau black semua gitu kan. Lu harus yang black. Ya udah deh, nggak apa-apa deh. Karena emang buat nggak cuman keamanannya tapi looks-nya juga. Looks-nya juga. Dan kalau di maskapai kan kadang-kadang pasti dijadiin satu dalam satu gudang. Nah, makanya disebutkan di standar internasional flight case juga, itu harus ada yang terang lah warnanya. Oh gitu? Supaya dia nggak kesempil di gudang tuh, akhirnya barang ketinggalan. Kan banyak tuh, kita penerbangan terus barangnya masih ketinggalan di mana, gimana, segala macam kan. Apalagi kan ketika untuk event. Begitu ada yang telat barang sedikit kan, wah kacau semua kan. Berarti ini nggak cuma karena visual ya, tapi memang karena standar itu ya Mas? Iya. Maksudnya poin utamanya tuh standar itu ya? Harus. Jadi kita acuannya Boxcase itu emang dari standar internasional, baru secara fungsi dalamnya kita ubah. Tapi semua bahan harus standar dulu. Nggak berani ubah lah itu mah. Gila ya. Lu sedetail itu sih Mas? Harus. Kalau nggak, aduh, deg-degan saya tuh. Ini gue sama lu bikin. Nah ini kita. Itu bukan apa ya? Apa namanya? Coba. Ayo Mas, bareng-bareng Mas. Yoi. Karena ini lumayan berat ya. Nah, jadi apa namanya? Busa, pet ini busanya, gue kira kayak busa yang yang empuk-empuk gitu ya? Anjir. Ini busa keras ini? Iya, terus dicetak juga kan? Dan cetak ya. Soalnya kalau nggak dicetak, takutnya masih ada risiko maju mundur. Oke, nih. Ini udah, kalau gue giniin aja sebox-boxnya nih gerak nih. Nah, terus selain itu, namanya busa kan pasti ada usianya dong, kempes atau apa. Di sini jadi kita kasih baut lagi buat kunciannya. Oke Mas nih, kayak gitu. Ada baut kunciannya nih. Jadi di sini dikasih lock lagi buat double secure lagi. Nah, untuk secure kayak gitu, double nggak cukup biasanya. Kita kasih 3 nih, nanti busa dari atas ngepres lagi. Oh, buat ditutup nanti ya? Oke, nanti kita kasih penampakannya gimana box monitoring ini ditutup. Dan satu lagi, antena penguat sinyal. Itu juga penting banget, karena di panggung itu kan banyak banget yang pakai wireless system. Benar. Jadi kayak untuk menanggulangi yang namanya passing sinyal, ini penting banget. Kemarin di request juga nih sama Mas Gilang nih, ya kan? Bet, ini pengen pasang juga di sini katanya. Oke, akhirnya kita mikir gimana caranya. Terus akhirnya kita bikin tiangnya khusus buat ini ya. Penguat sinyalnya. Gokil. Wits, udah bisa latihan kungfu pakai ini. Kungfu panda apa kungfu apa nih? Nah, kita tinggal langsung pasang di sini aja. Nah, jadi nggak susah lagi tuh. Gila, simple banget. Yoi. Simple banget loh. Tinggal ini kabelnya. Nah, ini Mas, jangan dulu. Jangan dulu. Ini detail-detail begini tuh menurut gua bukan cuma seni, tapi emang kegunaan sih. Jadi Boxcase tuh ngebikinin case gua tuh kayak ada bracketnya gitu. Bracketnya ada bracket strap gitu. Strap yang udah ditanam ya? Iya, kita baut. Iya, udah dibaut. Soalnya kan buat ini kan keliling sana sini pasti kan mobile. Jadi kalau lem doang sih pasti nggak cukup sih. Jadi kita baut biar tetap rapi lah. Nah, ini dia. Kabel penguat sinyalnya, terus pasang ke situ. Iya. Sip. Nah, ini sih biasanya nanti kita pakai strap lagi. Nanti sisanya bisa digulung di sini jadinya. Oke. Jadi nggak berantakan kayak gitu sih. Kalau kayak drummer gue kan sebenarnya kayak ya udah deh. Nggak usah terlalu yang rapi-rapi banget. Tapi Boxcase terlalu rapi. Gokil. Gitu ya.
Rapi banget pengerjaannya, rapi banget dan cepet sih. Gue sih nggak ekspektasi, Mas, gue manggung di tanggal segini nih, bla 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 bla. Ini udah jadi. Padahal manggung juga baru 2 hari lagi. Udah jadi. Iya. Tapi emang kebiasaan gue begitu. Bisa dulu, baru pusing ntar. Oh gitu ya. Gokil. Tapi seru sih. Maksudnya project ini, jujur buat di Boxes pun untuk monitoring sistem ini pertama. Jadi kemarin sempat banyak nanya juga nih ke Mas Gilang juga nih, Mas ini rutinnya gimana ya? Jujur masih ngawang-ngawang juga. Jadi dengan adanya ini terus Mas Gilang datang sendiri juga jelasin tentang routingan, sistemnya segala macem. Itu benar-benar kayak pencerahan banget. Ada lampunya itu. Yoi gitu kan. Jadi benar-benar belajar hal baru lagi gitu kan. Ternyata monitoring udah sampai segini loh. Gila. Tapi ini bener sih kalau bayangin dulu manggung gitu ya, anjing ada ini sih enak banget. Enak banget. Parah Jujur, sih. ini pertama banget gue juga pakai ini box monitoring system yang dimana sekompak ini. Tadinya gue iseng-iseng bikin tapi kayak wah nggak bisa begini terus. Aku nggak bisa diginiin. Enggak, yang bilang kayak gitu deh kru. Aku nggak bisa diginiin Mas gitu. Aku nggak bisa direbetin. Gitu. Nah ya udahlah, gue juga kasihan kan teknisi gue repot. Iya. Ini box ini sangat-sangat kebantu banget. Ini udah semuanya udah ada di sini. Nah ini nanti berarti di posisi taruhnya di sebelah kiri. Sebelah kiri drum. Berarti samping hi hat deh. Iya, samping hi hat. Oh. Gua taruh di samping hi hat. Langsung mainnya di sini. Iya, jadi misalkan ini gua posisi di sini. Oh, gini ya. Nah, gua langsung main aja udah. Terus kalau misalkan pas lagi pengen adjustment apa ya udah tinggal tarik aja masukin. Atau gini aja udah ini standby. Makanya kemarin request juga tingginya disesuaikan. Iya, karena gua pakai buat main juga kan. Jadi iya. kayak gue juga butuh kenyamanan gue. Jadi Mas bisa nggak dibikin ukuran segini tapi compact semua bisa? Bisa ternyata. Siap. Untung ada Jack L itu ya. Jack L kalau nggak nambah tinggi loh. Anjir. Kalau nggak ada ini sih gue nggak tahu ya. Udah mepet banget sih. Ya kan? Gila. Soalnya kalau pakai jack yang biasa itu kan kita nambahnya 10 sentian. Oh iya. Iya, belum kabel nekuk. Kabel nekuk itu resiko. Itu resiko sih Mas. Bener, kalau ini kan dia lurus langsung. Semua lurus, jadi udah lebih aman sama bisa ngejar tingginya kemarin request di 68 cm ya. Iya. Tadinya 70 sempat 70-an ya. 70 ke atas kemarin tuh. Terus langsung berkurang jauh ya. Gitu sih. Kan dirimu yang Mas, ini bisa di ini lagi kalau misalkan nggak ini, emang bisa? Anjir bisa. Kan bisa dulu. Ya berarti bisa dulu ya, pusing belakangan. Pusing belakangan. Kemarin sempat ini juga, maksudnya kaget sendiri juga gitu loh kan. Di info katanya, enaknya kalau buat main kemarin kita ngukuran 68 cm gitu kan. Wah berarti harus ngiri tempat yang lain segala macem nih. Pertama ketolong sama si kabel-kabel jack ini kan. Yang kedua dari body pack juga kita atur supaya nggak terlalu tinggi juga. Udah bisa. Malah dapat satu sisa buat transmitter satu lagi. Iya kan? Transmitter 1 dan TS1. Iya benar, makanya udah ini. Jadi ada bolong satu di sini jadinya malah. Nah ini nanti opsional, nanti kalau misalkan memang ada kebutuhan-kebutuhannya mendadak. Bisa nambah. Ya, gue bisa nambah. Bisa ditambahin, bisa, Mas kayaknya gue pengen ini diganti posisinya. Bisa. Bisa banget nih, udah compact banget nih. Udah aman banget deh, dan perawatannya ini sih kayak nggak perlu perawatan gimana sih Mas, karena ini udah menurut gue udah aman, udah nggak perlu diapa-apain lagi, udah gas keliling aja. Udah gas keliling aja. Perawatan tinggal ke sini kan. Iya, dan satu lagi apa namanya? Ini bukan stiker. Oh iya. Tapi ini dicat. Yoi dong. Kalau barat kan relik sebutannya. Iya, dan ini gue puas banget sih. Terus logo box case-nya gue seneng banget sih. Klasik ya? Klasik. Yoi, tetap. Ini kuat banget. Siap, mantep banget dah. Satu pertanyaan nih. Karena kan jujur Boxes lagi belajar inilah nih, konten-konten video kayak gini. Oh sedap. Iya, jadi mau jadi konten kreator. Oh harus. Mau nyaingin. Nggak mau kalah. Mau nyaingin Gilang Ener. Oh iya dong. Nah, ini berarti nggak cuma buat gini doang ya sebenarnya ya? Nggak. Mixer ini ya? Nggak. Jadi sebenarnya mixer ini juga bisa jadi soundcard. Soundcard ya? Bisa jadi soundcard juga. Buat podcast mungkin atau? Bisa. Buat apapun aja. Buat apapun, bisa buat take vokal gitu. Oh, ini racun ini bener gini nih racun nih. Enggak, tapi emang bener. Terus kayak gue pernah banget kayak gue udah sesuaiin semua monitoring gue. Enak, yang penting udah dapet enak, udah aman. Jadi gue nggak perlu minta data dari soundman. Jadi dari ini langsung nyambung ke laptop. Udah langsung direcord. Langsung di AW itu? Langsung di AW. Gue pakai Logic. Logic X Pro. Siap. Wah ini gila banget sih. Dan dia udah support Logic.
ini. Oh iya? Iya, gue klinik pun juga pakai ini. Kalau klinik gue pakai ini buat sequencer biasanya. Oh. Gue butuh playback kan. Iya. Gue pakai ini. Alright. Wah, gila. Thank you banget nih. Ini jadi pengen sih gue. Kemarin udah sempat cek-cek juga sebenarnya di marketplace. Oh iya? Iya, murah ya? Wah, murah banget. Ini sih kalian wajib sih, jujur aja ya. Maksudnya gini, kita kan udah melek teknologi tuh. Iya dong. Kita udah melek sistem ya, Iya. Kita nggak cuman manggung gitu, tapi memang itu udah menjadi suatu kebutuhan player. Harus kan? Sih, harus ngulik sampai situ. Selain ngulik sistemnya, kita juga gimana caranya ngebuat tempat yang support dengan sistem ini gitu. Yang gimana caranya itu ngemudahin sistem ini gitu. Karena juga sekarang kan masih rame banget festival musik festival yang dimana kita kadang dikasih waktu, tahu nggak Mas, ceklen doang 30 menit udah jreng. 30 menit. Serius. 30 menit kita udah harus semuanya. 30 menit itu udah misalkan nih kita di stage prepare 30 menit. Jadi kita bisa memanfaatkan waktu sebelum 30 menit, misalkan masih ada band manggung tuh. Jadi dimanfaatkan buat apa? Setup drum. Gitu-gitu. Ini udah tinggal dinyalain, klek, udah. Gitu, coba kalau misalkan pakai begini, sebelumnya nih. Gue harus bawa ini satu-satu, cuy. Repot banget. Harus bawa ini satu-satu. Terus rakitnya di mana berarti? Di buka gitu? Harus di drum. Kalau ini ngerakit nggak bisa di bawah. Kalau drum kan bisa di samping panggung, bisa di bawah. Iya. Kalau ini kan nggak bisa, Mas. Karena kan udah harus kabel. Wah, iya juga ya. Repot banget. Makanya ini di bawah udah langsung klek udah. Ini kemarin 5 kotak ya? 5 kotak. Wah. Repot banget cuy. Kasihan banget kan teknisiku. Iya, kebayang sih 30 menit harus nyiapin semuanya. Iya, terus juga instrumen tumble lah, apalah. Player lain juga pada pakai wireless tuh. Iya, ini baru monitor doang nih. Monitor doang, belum juga efek. Iya, benar. Kasihan banget. Maksudnya ya udah deh, gimana caranya? Mas bisa nggak? Lu bikinin gue gini nih. Udah dikerjain langsung. Siap. Butuhnya ini langsung tuh, nggak pakai lama dan sekarang udah jadi. Gue seneng banget. Mantep ya. Tampilannya keren ya kan, visual, karena gue seneng banget gitu lihat alat yang visualnya tuh. Karena itu juga jadi support sistem manggung gua kan, konser gua aja, gue juga ngaruh di mood gua gitu. Jadi ketika gua manggung lihat begini tuh juga makin agresif kan, adrenalinnya tuh makin kepacu. Terus juga di stage gue juga kayak salah satu yang memperhatikan banget visualisasi sih. Jadi kayak ketika lihat equipment seperti ini kok gagah ya gitu, keren ya gitu. Jadi kayak keren gitu, apalagi lu punya band yang dimana lu punya equipment yang sudah memadai gitu kan, proper semuanya gitu kan, value-nya tuh beda. Oh iya sih. Iya, lu punya value beda. Kita nggak ngomongin band, orang bilang band kecil, band gede, gue nggak ada di mata gue sih, nggak ada band kecil, band gede gitu. Tapi value itu tuh lihat dari gimana lu punya sistem gitu. Itu dipikirin semikir apa lu dengan sistem band lu. Justru persiapan di belakangnya itu sebelum ke venue sebenarnya ya. Itu. Terus kayak lihat rack gini, zaman dulu gue belum punya beginian gitu, kayak lihat orang pakai rack. Waktu itu nggak ada rack begini, ya rack gitar. Oh iya benar. Mungkin drum gitu, kayak gagah ya, keren ya gitu. Sekarang lihat begini-begini tuh anjingnya apa nih gitu. Oh berarti ini gagah sama smart ya? Gagah dan smart. Itu kombinasi yang pas menurut gue. Jadi nggak cuma gagah tapi smart. Karena terbukti di sini udah compact banget, udah semua tersedia, udah nggak perlu repot-repot, udah tinggal ambil channel input dari luar, udah mau masukin aja udah. Siap, mantap. Box case kamu wajib bikin di sini. Serius, ini gue ngeracunin bukan semata-mata produk ya jualan yang enggak, tapi ini kegunaan banget. Oke. Kan aku beli bukan di endorse, jadi kalau ketika gue bilang gini, memang lu, wah udah deh. Dan gue puas banget, Mas. Makasih banyak. Thank you banget. Udah mau dateng, ya kan? Udah mau, bacot-bacotan sama gue juga kan. Diskusi kan gitu ya kemarin ya. Diskusi sih, itu yang smartnya tuh di situ. Iya, diskusi gitu. Kayak, kemana Mas Chat malah, jujur gue belum ngeh. Oh iya? Iya. Mas Gilang mana gue belum tahu. Maksudnya Gilang, ya udah lah. Karena begitu, chattingan ngobrol di WhatsApp itu, speknya udah banyak nih. Iya. Otak gue kan udah orang produk banget ya, langsung gambar lo apa gitu, udah nggak kebayang apa-apa lah gitu kan.
Gitu, pas datang, Mas Gilang yang datang, waduh, mantep banget nih. Mantep banget, Mas. Tapi thank you banget lah, udah siapin waktu juga, boleh sharing ke teman-teman juga ya kan. Kalau ini fungsinya banyak, udah ngeracunin gue juga buat ini kan. Gue juga teracun sama Boxcase. Gitu ya. Siap. Tahu nggak yang ngeracunin gue Boxcase siapa? Siapa? Yang punya Wave Audio. Oh iya? Oh iya? Oh gitu? Iya, Mas Riki. Wah, udah lama banget nggak ketemu tuh. Udah, ini CS banget ya Mas Riki ya berarti ya Mas ya? Lama kan ketemu sejujurnya. Oh iya? Lama banget. Itu dulu zaman gua ngeband tahun berapa? Tahun 2012, 2014 kali. Oh lama banget. Iya makanya, udah lama banget nggak kontekan. Gila, kayak akhirnya, gitu sih. Iya dia malah ngerekomendasiin, Mas bikin case ya gitu. Oke, di mana? Boxcase. Langsung gitu. Amin masih ingat. Gue lihat gitu. Nggak pakai lama, ya udah akhirnya gue kontak karena anjir gue lihat profilnya terus kayak portofolio postingannya tuh ini gila sih. Dan ketika jadi kayak gini jujur aja ini di luar ekspektasi gue, kayak lebih dari ekspektasi gue. Tadinya gue nggak mikir segininya, maksudnya oh yang penting compact aja udah. Kita ya lampu tambahan belakangan terakhir ya. Iya, lampu tambahan belakangan. Ada ide dadakan gitu, gue langsung kontak. Dan lampu mau nggak gitu? Gue tuh jujur aja Mas, gue amazed, maksudnya perihal lampu kan kayak simple sih, apa sih gitu, cuma lampu doang gitu. Tapi kayak orang-orang luar negeri tuh udah ngelakuin ini sebelumnya. Iya, jadi kayak teknisinya tuh kayak gimana caranya tuh boxnya tuh keren gitu. Karena tuh ternyata mood banget juga buat dia. Bener banget. Iya. Dan ini bisa terrealisasi seperti ini dan gue seneng banget. Anjir. Di panggung udah nggak perlu bingung-bingung lagi. Pakai itu lampu USB. Anjir. Lampu USB colok powerbank ya kan. Udah enggak. Itu juga dipakai 3 kali udah mati tuh. Pernah berarti ya. Pernah gue. Aduh, siap deh kalau gitu. Terima kasih banyak sekali lagi. Ini informasinya wah gila, berharga banget sih. Bener-bener. Habis ini kru semua pada minta kayak ini. Harus. Ada satu teman gua itu dia teknisi drum. Yang dimana gue sempat bilang sih, lu teknisi, kan dia kan teknisi pocokan ya, maksudnya dia kemana-mana, kepecun banget kemana-mana. Iya kan. Kan belum ada tuh teknisi yang punya sistem sendiri, misalkan ada drummer yang belum punya, udah pakai sistem. Keren banget ya? Banget tuh. Keren banget, belum ada. Itu sih pro banget. Iya. Dan ya ini bisa jadi jalan keluar sih. Benar-benar. Untuk itu. Bisa. Atau misalkan, oke Mas, gue mungkin nggak butuh full buat gitar juga, atau nggak apa-apa. Mungkin lu bisa pakai spek ini lebih diminiin lagi untuk cuma drum doang. Bisa banget. Iya. Bisa banget. Modelnya kayak gini. Atau lu gini, enaknya di Boxcase itu dikasih kayak, oke Mas, kalau lu butuh saran nih, gue punya saran gini gitu. Jadi kita sebagai user juga nggak terlalu bingung, terlalu ngegambar, karena jujurnya bingung gitu. Iya. Kenapa? Karena kalau nggak ada kayak gitu kan, gue nggak ada bayangan banget. Gue cuma taunya yang penting routingnya gini Mas gitu. Sedangkan di sini kan dibikinin dulu tuh sketsanya. Iya, 3D, kita bikin 3D. Iya, dibikinin 3D sama Boxcase, dibikinin Mas gini. Jadi gue ada bayangan, oh ternyata gini ya gitu. Mas, oh berarti gini deh. Oke. Lo ada masukan apa? Oh Mas, kayaknya dibikin gini enak deh gitu. Jadi Boxcase juga punya ide-ide kreatif. Tidak memberatkan user. Tos dulu dong. Mantap banget ini. Wah. Sip. Kurang lebih begitu penjelasannya ya. Dari udah komplit banget ya, dari routingan, dari penggunaan di lapangan segala macam. Kalau masih ada pertanyaan boleh di chat di kolom komentar. Ya kan? Feel free buat tanya. Tuh, itu dia. Ini langsung nih. Ini udah dipakai masalahnya. Udah jadi lagi. Langsung makanya. Oke lah. Thank you banget. Mas, terima kasih banyak. Merealisasikan box yang akhirnya udah jadi ini. Box yang gue impikan sebelumnya. Dan ini pertama kali banget gue punya routing box kayak gini ya. Langsung black chrome lagi. Sip lah. Thank you banget. Terima kasih banyak Mas. Terima kasih. Sukses selalu buat Boxcase. Thank you. Oke, sampai sini aja pembahasan kita kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Ciao.